Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Riftan. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sedikit perbedaan antara Nano Editor dengan V-Editor. Yang mana jika kita lihat lagi tadi, atau dari video-video sebelumnya, jika Nano Editor itu suatu editor yang udah menempel bisa dibilang itu, di Linux turunan Debian. Sedangkan V-Editor, itu editor yang udah menempel di Linux turunan Red Hat bisa dibilang ya. Kayak yang mana sebelumnya itu aku pakai Linux CentOS CentOS 7 kalau nggak salah. Oke. Untuk pertama di sini aku coba untuk menggunakan Nano Editor. Di sini aku menggunakan Debian 5 Debian lawas. Oke, langsung aja aku contohkan. Di sini aku contoh mengakses file dari /nano/etc/network/interface, atau di sini aku coba untuk mengganti IP address ya. Nah, oke, inilah dia merupakan tampilan dari Nano Editor ya. Yang mana di sini kan nampak dia jelas di sebelah kiri Nano Editor Nano versi 2.0.7. Dan di tengahnya itu di bagian atas ada nama filenya. Yang mana file yang sedang kita modif yaitu file yang terletak di folder etc, kemudian di subfolder network, kemudian di file interface. Oke, dan di Nano Editor ini juga dia banyak banyak opsi-opsi lain gitu. Kayak di sini ada Ctrl G untuk get help, Ctrl X untuk exit, Ctrl O untuk read out ya. Berarti dia nulis keluar gitu. Ctrl J untuk justify, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R untuk read file, Ctrl W untuk where is. Ini yang mana nanti sangat berguna ini. Berguna kali aku bilang ya kan. Soalnya dia untuk menemukan suatu kata yang mau kita cari ya kan. Sinilah aku contohkan langsung, Ctrl W. Kemudian aku ketikkan ETH. Misalnya aku nggak tahu di mana letak kata ETH 0 ini ya kan. Langsung aku enter kan. Nah, langsung nanti dia diarahkan ke ETH 0 ini. Itu dia. Itulah dia fungsinya dari where is. Kemudian ada prefix. Ini mungkin dia untuk misalnya udah banyak kali lah ya kan. Kemudian ada next pick sama juga dia seperti prefix. Kemudian ada Ctrl K untuk cut text, Ctrl U untuk uncut text, Ctrl C untuk kurpos, dan Ctrl T untuk to spell. Oke. Dan untuk di Nano Editor ini langsung aja kita arahkan kita mau ngedit kemananya. Contoh langsung aja aku arahkan ke paling bawah, langsung aja aku ketik. Oke, dan nanti ketika kita ketik nanti muncul dari sebelah kanan atas kata modified, yang berarti teks sudah kita modif. Nah, untuk keluarnya kita tinggal ikuti aja instruksi yang ada di bawah, yaitu Ctrl X exit. Nah, di sini nanti ada muncul opsi save modified buffer. Dan ini ada opsi yes, ketika kita ketik Y, no, kita ketik no, atau kita ketik N, maaf salah. Oke, jika ingin menyimpannya kita ketik aja Y. Tapi jika tidak, kita ketik no, atau kita ketik N. Contoh aku sih nggak menyimpan, aku ketik aja N. Oke. Mungkin itu sekilas tentang Nano Editor. Oke. Tadi udah kita bahas ya kan? Udah aku bahas tentang Nano Editor di Debian 5. Oke, di sini aku udah pakai Linux CentOS 7 dari turunan Red Hat, yang mana secara defaultnya berarti nggak ada Nano Editor. Contoh di sini aku ketikkan nano etc slash, ini contoh simpelnya ya, sysconfig slash network script. Oke. Nah, base nano command not phone. Ya, karena secara default
Linux 1.7 itu nggak punya nano editor, yang ada vEditor. Langsung aja kita ketik vEditor, v, lalu kita ketikkan spasi lalu nama file, kemudian enter. Tampilan dari vEditor ini beda jauh ya, kok aku bilang dari nano editor. Kalau aku jujur lebih suka nano editor karena banyak menu-menu yang disediakan. Dan udah gitu, untuk di vEditor juga ada ini, gue tengok, untuk lokasi file yang lagi kita edit. Bedanya kalau di nano editor di atas, sedangkan vEditor tuh di bawah. Itu muncul dia /etc /config network script /ifjfg min nps0 np0s3 ya. Oke, langsung aja kita coba apakah bisa langsung diketik. Oh, ternyata bisa. Begitu kita ketik, masukkan satu huruf yang tadinya di bawah itu merupakan nama lokasi file yang kita edit, berubah menjadi kata insert, yang mana berarti file sudah bisa kita edit. Oke, kita edit ini file. Oke, untuk keluar dari mode editor ini, atau untuk keluar dari mode editor V ini, kita ketikkan escape di keyboard sampai logo insert hilang. Kemudian kita ketikkan titik 2. Nah, di sini ada perbedaan. Jika kita ingin menyimpan editan kita bisa ketikkan W, kemudian Q, lalu enter, yang mana W berarti read dan Q berarti quit. Nah, apabila kita nggak mau menyimpannya, cuman kita iseng-iseng aja ngedit lah misalkan gitu ya kan, udah siap ngedit nggak mau nyimpan, nah tinggal kita ketikkan aja titik 2 Q lalu tanda seru, kemudian enter. Nah, itu file nggak akan berubah kecuali tadi ada W-nya, itu baru berubah filenya. Oke, mungkin itu aja ya kan yang bisa ku bilang perbedaan antara nano editor dan vEditor. Tapi untuk yang suka nano editor, jangan khawatir kalau kalian pakai Linux turunan Red Hat ya. Karena pengalaman yang pernah aku tengok, dan memang iya sih, memang bisa. Untuk nano editor itu bisa juga diinstal di Linux turunan Red Hat ya. Macam di CentOS ini bisa. Intinya kita connect ID internet, kita punya repository-nya, lalu kita install aja pakai perintah yum ya. Yum install nano. Itu dia. Kalau tadi di Debian belum pernah nyoba aku ya. Apakah bisa dia pakai perintah apt install V? Belum pernah nyoba. Mungkin bisa, ada pasti bisa mungkin karena sama-sama editor. Oke. Sekian video kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.